Pak Dr. Muklis sama Ibu Lydia Spina. Untuk itu kepada Gina kita berikan kesempatan untuk presentasi selama paling lama 15 menit ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah sampai ke tahap sidang proposal. Mudah-mudahan dapat kamu saudari Gina jalani dengan baik pada hari ini. Untuk itu kita persilakan waktu dan tempat, kita persilakan kepada Gina memberikan presentasi. Persilakan ya. Sebelumnya saya izin share screen, Pak Sparta boleh dibantu. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Baik. Terima kasih Bapak Sparta atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat. Maaf, kenapa Bapak? Suaranya hilang ya? Atau saya aja? Ada Pak, suara Pak. Pak Sparta bisa dengar Pak? Dengar Pak. Dengar suaranya ada kok. Oh, berarti saya aja ya. Volumenya kali Pak. Volumenya digedein Pak Muklis. Saya nggak dengar nih. Apakah masih tidak terdengar Bapak Muklis? Ya, halo Bapak. Mohon maaf sudah terdengar. Ya, suaranya saya pakai HP ya. Baik, Bapak sudah terdengar. Dah. Saya ulang kembali. Terima kasih Bapak Sparta atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Sparta AK.MPCI selaku dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Muklis AK.MBM, dan Ibu Lydia Sufina SA AK.MSI selaku dosen penguji, serta Mbak Devita selaku bagian akademik yang telah membantu proses sempro sehingga bisa terlaksana hari ini. Tidak lupa juga rekan audiens yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi bab 1 sampai dengan 3 yang berjudul Mendeteksi Fraudulent Financial Statement dari Perspektif Pausinas Hexagon Fraud Theory, studi pada perusahaan, sektor jasa keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Sesuai dengan judul penelitian saya mengenai fraudulent financial statement atau kecurangan pada laporan keuangan, maka latar belakang pada penelitian ini sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan yang menjadi salah satu bentuk alat komunikasi perusahaan mengenai data keuangan, aktivitas operasional kepada para pengguna informasi keuangan baik pihak internal dan eksternal. Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria yang baik, yaitu dapat diverifikasi, mudah diakses, relevan, andal, dan lengkap. Agar informasi yang ingin disampaikan dalam laporan keuangan dapat dimengerti dengan baik oleh para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, ketika laporan keuangan diterbitkan, perusahaan cenderung menginginkan untuk dapat menunjukkan kondisi yang baik dan maksimal di mata para pengguna laporan keuangan. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor pendorong manajemen untuk melakukan segala cara agar laporan keuangan yang disajikan menunjukkan kondisi baik dan pada akhirnya menciptakan risiko adanya praktik kecurangan atau fraud. Salah satu pengguna laporan keuangan adalah para investor. Di sini sudah tersedia grafik pertumbuhan perusahaan yang melakukan IPO dari tahun 2018 sampai 2020.
di mana perusahaan melakukan go public salah satunya bertujuan agar mendapatkan sumber pendanaan baru bagi perusahaannya. Di mana kita ketahui bahwa tahun 2020 seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 yang tentunya mempunyai imbas yang cukup besar pada kegiatan perekonomian. Namun, di sini bisa kita lihat penurunannya tidak terlalu signifikan dari tahun 2019 ke 2020 dan masih menunjukkan antusiasme yang tinggi. Per Oktober 2021, Bursa Efek Indonesia mencatat terdapat 37 perusahaan melakukan initial public offering atau IPO. Dengan demikian, laporan keuangan mengambil peran yang sangat penting karena dianggap dapat mencerminkan kinerja perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan untuk para investor mengambil keputusan. Namun, minat pertumbuhan itu tidak diiringi dengan perbaikan sistem pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang ada. Sejalan dengan di sini ada laporan Global Crime and Fraud yang dilakukan oleh PwC. Terdapat 42% responden menghadapi insiden penipuan selama 24 bulan terakhir dengan total kerugian 42 miliar US dollar. Persentase ini merupakan yang tertinggi kedua selama 20 tahun dalam survei PwC. Selanjutnya survei yang dilakukan oleh ACV Global tahun 2020. Di sini terdapat tiga macam financial statement menduduki presentasi paling kecil, namun jumlah kerugiannya selanjutnya di sini ada survei Ya, Pak. Itu suaranya satu di satu. Oke, silakan Mbak Gina. Oh iya, maaf Pak. Di sini Survei Fraud Indonesia pada tahun 2019 juga mencerminkan industri keuangan dan perbankan merupakan jenis industri yang paling dirugikan oleh fraud. Selanjutnya ada kasus kecurangan atau fraud di Indonesia. Yang pertama PT Garuda Indonesia Tbk. Dia terbukti memalsukan pengakuan pendapatan dengan prinsip accrual. Selanjutnya ada asuransi Jiwasraya, kasus penyajian laporan keuangan tidak patuh dan pada tahun 2020 terlibat dalam indikasi kecurangan. Selanjutnya ada PT Sanprima Nusantara Financing atau SNP Finance. Terbukti belum mematuhi standar profesional akuntansi publik atau SPAP secara keseluruhan pada penyusunan laporan keuangan 2012 sampai 2016. Akibatnya, KAP yang bertanggung jawab memberikan opini wajar tanpa modifikasi dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan. Yang terakhir ada Bank Bukopin, terbukti telah memanipulasi laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut 2015, 2018, dan 2017. Maraknya kasus kecurangan laporan keuangan pada sektor jasa keuangan dan perbankan yang telah diuraikan sejalan dengan survei yang telah dilakukan. Telah terdapat berbagai teori yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan atau fraud. Salah satunya adalah teori kecurangan atau fraud teori. Yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Faucinas Hexagon Fraud Theory yang dikembangkan oleh Faucinas pada tahun 2019. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah financial target berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement pada sektor jasa keuangan listing Bursa Efek Indonesia. Apakah ineffective monitoring, rationalization, capability, arrogance, collusion berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement pada sektor jasa keuangan listing Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menguji, membahas, dan menganalisis pengaruh financial target, ineffective monitoring, rationalization, capability, arrogance, collusion terhadap kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement pada sektor jasa keuangan listing Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan teori agensi, yaitu hubungan agensi muncul ketika terjadi kontrak kerjasama dari pemegang saham atau prinsipal untuk memperkerjakan dan mendelegasikan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dengan pihak manajemen atau agen. Manajemen atau agen sebagai pihak yang diberi kontrak harus mempertanggungjawabkan atas semua pekerjaan dan wewenang kepada pemegang saham atau prinsipal. Benturan kepentingan antara manajemen
dan pemegang saham disebabkan karena manajemen sebagai agen cenderung memaksimalkan kesejahteraan sendiri, sedangkan pemegang saham sebagai prinsipal fokus pada peningkatan kinerja keuangan berupa tingkat pengembalian return yang tinggi atas investasi mereka. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik of interest. Di sini ada perkembangan teori fraud. Yang pertama itu pada tahun 1953 terdapat 3 elemen, yaitu pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan, dan rationalization. Dikemukakan oleh Cressey pada penelitiannya yang berjudul Others People's Money, A Study in the Social Psychology. Terus yang kedua ada pada tahun 2004, ini disebut fraud diamond, dikemukakan oleh D.T. Wolf and Hermansen pada tahun 2004. Di sini penyempurnaan dari fraud triangle dengan penambahan komponen capability. Selanjutnya pada tahun 2012 ada fraud pentagon teori dikemukakan oleh Crowley. Di sini juga penyempurnaan dari fraud teori sebelumnya dengan penambahan komponen arrogance. Dan yang terakhir fraud hexagon teori dikemukakan oleh Faucinas pada tahun 2019 dalam tulisannya yang berjudul Advancing Theory of Fraud Score Model dengan penambahan collusion. Fraudulent financial statement menurut Association of Certified Fraud Examiners, definisi kecurangan laporan keuangan yaitu kesengajaan ataupun kelalaian dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kelalaian atau kesengajaan ini sifatnya material sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan. Fraudulent financial statement dapat terjadi karena hubungannya dengan teori agensi adalah karena agen dihadapkan pada celah dan peluang yang dapat dimanfaatkan tanpa diketahui atau terdeteksi oleh prinsipal. Selain itu, prinsipal mengharuskan agen untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, situasi inilah yang memberikan tekanan atau pressure kepada agen sehingga termotivasi untuk melakukan tindak kecurangan agar kinerja perusahaannya terlihat baik di mata prinsipal. Selanjutnya di sini ada elemen hexagon fraud. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan. Tindakan fraud yang dilakukan oleh seorang individu berawal dari suatu tekanan yang menghimpitnya, baik financial maupun non-financial. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Kondisi yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kecurangan fraud tanpa diketahui oleh orang lain. Yang ketiga ada rationalization, kondisi di mana pelaku mencari kebenaran atau pembenaran atas tindakan fraud yang dilakukan. Yang keempat ada capability, pelaku fraud memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan fraud. Yang kelima, komponen kelima ada arrogance atau ego, sikap superioritas atau keserakahan dari seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah collusion, perjanjian menipu atau kompak antara dua orang atau lebih guna mengambil tindakan yang menyimpang untuk berbagai tujuan yang kurang baik, seperti untuk menipu pihak ketiga dan haknya. Di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah financial target berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Hipotesis yang kedua, ketiga, dan keempat, kelima, keenam, ineffective monitoring, rationalization, change in director, arrogance, political connection, berpengaruh positif terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Objek penelitiannya adalah perusahaan sektor jasa keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 dengan teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Desain penelitiannya kausalitas, metode untuk menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Jenis data penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang disusun oleh perusahaan itu sendiri dan dilaporkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada operational variable. Di sini ada variabel independen saya. Yang pertama financial target, diukur oleh ROA. Ineffective monitoring, diukur oleh persentase Dewan Komisaris Independen. Yang ketiga ada total accrual to total asset. Yang keempat ada change in directors. Yang kelima ada frequent number of CEO picture.
Yang keenam ada political connection untuk proxy kolusi. Selanjutnya ada variable dependent yaitu fraudulent financial statement. Di sini diproksikan oleh Beneš M-score dengan 8 komponen perhitungan dan rumus M-score sendiri lalu akan menghasilkan batas nilai Beneš M-score-nya itu minus 2,22. Jika kurang, perusahaan dianggap tidak terindikasi melakukan kecurangan dalam laporan keuangan, dan jika lebih dari minus 2,22, tidak terindikasi melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Teknik pengolahan dan analisis, mohon maaf, ini yang jika lebih dari minus 2,22 berarti terindikasi. Teknik pengolahan dan analisis datanya, di sini ada analisis statistik deskriptif untuk mean, modus, median, dan di sini saya menggunakan analisis persamaan regresi logistik karena variabel Y-nya itu demi variabel. Dengan model persamaan regresinya, yang pertama itu tahun 2016 sampai 2019 sebelum pandemi COVID-19, dan model regresi kedua adalah 2019 sampai 2020 semasa pandemi COVID-19 dengan keterangan sebagai berikut. Teknik pengolahan data, ada uji kelayakan model regresi, ada uji Helmser and Lemieux Goodness of Fit Test, overall model fit test untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen, koefisien determinasi yaitu uji Nagle-Kerr R-square, dan teknik pengujian hipotesis uji T parsial. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bapak Sparta. Terima kasih kepada Saudari Gina atas presentasinya. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Dr. Muklis untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Silakan Pak Muklis. Pak Muklis, maaf, masih di mute, Pak. Oke, silakan Pak Muklis. Belum kedengaran. Oh iya, udah nggak di mute kan? Masuk kan? Ya udah kedengaran Pak, udah kedengaran. Ya, selamat ya, Gina sudah mau skripsi. Ini skripsinya sangat sophisticated ini ya. Jadi Anda menggunakan model orang yang pasti sudah teruji itu kan. Kemudian itu sebagai dependent variabelnya udah ada referensinya. Kemudian nanti hasilnya ada indikasi sama nggak ada indikasi gitu ya. Betul Bapak. Kalau di atas 2 nanti dikasih 0, nggak ada, di bawah 2 dikasih 1 gitu ya. Betul ya. Bapak. Oke. Apa aja tuh faktor-faktornya yang berpengaruh ke yang menentukan 2 itu tadi, coba lihat deh. Berikut Bapak. Ada 6 komponen. Yang pertama financial. Ini independen ya. Nah, iya, oke, kita bicara independen dulu ya. Ini ROA ini kan target. Jadi kalau perusahaan yang labanya nggak mencapai target, itu cenderung melakukan fraudulent gitu kan? Iya, betul Pak. Ya, ini benar ini. Misalnya contohnya seperti Enron. Enron itu kan betul, dia ingin jadi perusahaan nomor 1 di Fortune 500. Nah, karena itu dia punya target itu yang memicu dia melakukan fraud. Nah, jadi benar ini. Nah, sekarang di sini ROA. Kenapa ROA aja gitu? Kenapa enggak
ROA-nya targetnya berapa, lalu dia berapa, lalu selisihnya berapa gitu. Kalau ini ROA ini gimana ini nanti? Kenapa ROA bisa menjadi tekanan? Itu gimana? Karena di sini Pak, ROA itu dianggap mencerminkan kinerja keuangan kan Pak, dianggap oleh prinsipal terhadap agen. Target bentuk laba yang telah ditetapkan dengan harapan dapat dicapai oleh manajemen setiap periodenya sebagai ukuran penilaian kinerja perusahaan gitu Pak. Jadi dianggap penting dan nilainya sangat dilihat oleh prinsipal Pak. Ya, jadi ini nanti misalnya ROA Bank BCA. ROA Bank BCA itu misalnya katakan misalnya 3%. Nah, kalau ROA-nya 3%, maka dia terpicu untuk melakukan fraudulent apa enggak? Itu kan? Iya, begitu Pak. Nah, terus nanti misalnya Mandiri misalnya cuman 1,75 misalnya. Maka 1,75 itu memicu dia melakukan fraudulent apa enggak? Nah, itu dasarnya ya gimana? Yang rendah terpicu untuk melakukan gitu. Jadi makin rendah ROA, makin besar kemungkinan dia melakukan fraudulent gitu. Iya Pak. Berpengaruh positif. Berpengaruh negatif Pak. Berpengaruh negatif. Ya, jadi berarti semakin rendah ROA, semakin tinggi fraudulent financial statement gitu Pak. Oh, jadi bukan target ya. Sebetulnya bukan target ya, tapi ROA gitu aja. Oh iya Pak. Ya, ROA. Makin rendah ROA, makin besar dia punya keinginan untuk melakukan fraudulent. Gitu. Iya Pak. Jadi bukan target ROA ya? Iya, betul Pak. ROA. Karena kalau di bank itu kan ada ROA yang sehat itu berapa persen. Kalau di atas itu dia ada misalnya berapa ya angkanya itu? 1,5 apa ya? Pokoknya 1,5 atau lebih itu dianggap sehat. Kalau di bawah itu kurang sehat dan seterusnya kurang sehat lagi gitu. Jadi ini pokoknya tinggi rendahnya ROA gitu aja ya. Jadi bukan target ya. Kalau tadi targetnya misalnya 1,5, berarti kalau misalnya 1,3 berarti kan 0,2 di bawah target. Gitu kan? Tapi kalau ini 1,5, kalau ini ROA saja berarti ya ROA yang tinggi menghilangkan semangat untuk fraud. ROA yang rendah meningkatkan semangat untuk fraud. Gitu ya. Berarti ROA gitu aja, bukan target ROA ya? Iya, ROA aja Pak. Oke, ya berarti itu ROA ya. Oke, terus ineffective monitoring. Jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi, berarti kalau jumlah komisaris independennya sedikit, berarti monitoringnya lemah. Iya, dianggap inefektif Pak. Inefektif, maka makin besar kemungkinan dia melakukan fraud. Iya, betul. Oke. Itu asumsi ya? Iya Pak. Jadi nanti ada nggak penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa jumlah komisaris independen itu bisa mencerminkan efektivitas monitoring? Iya, banyak Pak yang menggunakan proxy ini ya Pak. Oh, penelitian-penelitian terdahulu? Iya, menggunakan proxy ineffective monitoring berdasarkan jumlah Dewan Komisaris Independennya Pak. Pokoknya ini penelitian terdahulu gitu ya. Oke, terus total accrual dibagi total asset. Ini apa nih? Kenapa ini jadi rasionalisasi? Di sini konsep bersifat akrual itu kan pencatatannya sebelum diterimanya cash ya Pak. Diakui, income dan expense diakui dan dicatat pada saat transaksinya. Di sini dibilang penelitian terdahulu mengatakan
konsep akrual itu beresiko untuk manajemen melakukan manipulasi. Kenapa rasionalisasi ya? Rasionalisasi itu kan tadi, bentar. Rasionalisasi bahasa Indonesianya apa? Rasionalisasi, Pak. Rasionalisasi kondisi pembenaran dirinya. Gitu. Pembenaran kan. Pembenaran. Jadi kalau saya maling, terus saya bilang, Allah dia juga maling, gitu kan. Jadi saya nggak salah kalau maling, karena kiri kanan saya orang-orang juga maling, gitu loh. Nah itu namanya pembenaran. Nah terus ini kenapa total accrual bisa mencerminkan pembenaran? Sebentar, Pak. Penelitian sebelumnya juga, penelitian terdahulu, Skousen juga mengatakan bahwa manajemen dianggap dapat bermain-main dengan akrual perusahaan untuk mendapatkan nilai yang diharapkan, misalnya kalau itu benar. memanipulasi. Kalau itu benar. Itu tapi cuman itu rasionalisasinya gini. Jadi justru itu sebetulnya kesempatan ya. Dengan banyaknya total accrual itu perusahaan itu punya peluang untuk melakukan fraudulent. Karena memang banyak yang bisa dipakai alat untuk manipulasi laporan keuangan. Gitu. Cuman karena tadi saya yang dengerin teorinya tadi, rasionalisasi tadi kan, kalau menurut teori yang pertama lah, yang pertama triangle tadi apa tadi? Nomor 1 apa, kedua apa, ketiga apa? Ketiga udah pembenaran kan? Iya Pak, rasionalisasi yang ketiga. Nah, yang rasionalisasi ketiga kan. Jadi iya. kalau di dalam teori yang pertama aja lah, yang pertama itu kan triangle itu, tahun 50-an itu ya. Iya Pak, Jadi 1953. teori triangle itu mengatakan orang itu melakukan fraud antara lain karena dia melihat orang lain melakukan fraud. Kalau dia lihat orang lain melakukan fraud, maka dia juga nggak salah kalau melakukan fraud. Itu namanya pembenaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa total accrual dan total aset bisa menjadi proksi dari besar kecilnya pembenaran? Kalau menurut saya itu bukan pembenaran ya. Kalau teorinya gimana tuh? Kenapa kok itu bisa merupakan pembenaran? Bisa dijelasin nggak? Yang tadi saya sebutkan Pak, manajemen dianggap penelitian dapat terdahulu. Iya Pak, Skousen et al. Mengatakan begitu. Oh ya udah. Cuman sebaiknya kamu jelaskan kenapa total accrual dibagi total aset bisa menjadi menjadi operasional variabel dari besar kecilnya rasionalisasi sebagai alasan seseorang melakukan fraud. Ya, tapi kalau kamu bilang penelitian terdahulu ya udah selesai. Cuman sebaiknya kamu jelaskan kenapa gitu loh. Memang saya sering baca perusahaan yang total accrualnya besar sama yang perusahaan yang total accrualnya kecil, itu peluang untuk melakukan earnings management ya, bukan fraud. Earnings management itu lebih besar. Itu ya, itu risetnya banyak dan valid itu kayaknya. Jadi makin besar total accrual, makin besar kemungkinan perusahaan itu melakukan earnings management. Cuman kalau rasionalisasi itu tuh yang saya agak bertanya-tanya. Ya, coba kamu nanti pikirkan lagi, lihat tulisannya. Baik, Pak. Change in director. Terus berapa kali fotonya tampil gitu ya? Kalau sering tampil, Pak, ini berarti dia ini arogan nih gitu ya. Egonya tinggi gitu ya.
Political connection, hubungan kerjasama dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Political connection nanti 1-0 juga tuh. Iya, dummy variabel, Pak. Oke. Nanti gimana ya? Kalau kayak bank MNC itu gimana? Bank MNC. 1 apa 0? Bank MNC itu kan sambal kan nanti. Bank MNC misalnya contohnya. Bank MNC itu kan bank, berarti kan jadi sambalmu kan? Iya, Pak. Itu kira-kira political connection-nya nanti kamu isi 1 apa 0? Saya lihat di laporan keuangannya annual report-nya dulu ya, Pak, Ada apanya? perjanjian kerjasama gitu, Pak, kalau di sini. Saya Atau barusan dari bank apa tuh? Artagraha. Itu di basementnya itu isinya sembako banyak bener. Jadi dia memang, dan itu nggak pernah berhenti tuh sembako di basementnya kantor dia itu. Jadi tiap hari dia itu membagi-bagi sembako. Ya, karena memang itu connection ke politik kuat itu. Bang MNC juga tuh, Bang MNC kan punya partai. Dia kan punya partai itu. Jadi kamu perlu pelajari itu, ya. Jadi nggak bisa baca laporan keuangan aja, baca berita-berita juga. Oh iya, Ini baik, partai, misalnya Bang MNC itu kan dia punya partai, itu partai apa tuh namanya tuh? Iya, Pak. Ya. Terus Bang Artagraha, Bang Artagraha itu kuat politiknya. Karena saya sering ke sana, dan itu setiap hari truknya keluar kantor itu untuk bagi-bagi sembako. Sepanjang tahun, nggak cuma pas pemilu aja, sepanjang tahun. Itu political connection ya. Oke, jadi yang saya pertanyakan tadi nomor 1 target ya. Jadi bukan target tapi ROA. Iya. Terus jumlah komisaris ya, karena itu penelitian terdahulu bilang begitu. Terus total accrual, kenapa rasionalisasi? Coba nanti dibaca lagi. Kemudian change and director ini memang iya nih. Kalau direksi baru ganti, itu cenderung ada fraud. Tapi fraud dulu baru diganti atau diganti baru fraud? Nah, itu juga ya. Biasanya fraud dulu baru diganti. Ya kan? Iya, Pak. Kalau pernyataannya butuh waktu untuk beradaptasi dengan informasi keuangan perusahaannya, Pak, direkturnya. Berarti setelah diganti dia di fraud ya? Juga ada fraud juga gitu ya, fraud Pak. Di bawahnya ya? Karena dia kan nggak menguasai. Iya. Tapi diganti itu nanti kalau diganti tapi diganti itu maksudnya apa? Orang baru bener ya? Kalau misalnya tadinya dia direktur kepatuhan, pindah ke direktur operasional, itu nggak diganti ya? Diganti ya? Oh enggak ya, Pak. Dia masih di jajaran direktur. Nanti kamu pikirkan itu tuh. Pasti nanti kamu ngadepin masalah tuh. Baik, Pak. Pokoknya diganti gitu aja atau gimana? Oke, terus dependent variabelnya deh. Berikut, Pak. DSRI. Nah, kok ada dash receivable nih gimana nih? Ini kalau di bank kan nggak ada nih. Saya belum coba input data, Pak. Tapi kalau saya memilih yang M-score ini karena penelitian terdahulu itu bilangnya industri perbankan dan
keuangan cocok dengan variabel M-score. Jadi untuk fraudulent financial statement tuh ada beberapa proksinya, Pak. Ada juga yang kalau ada restatement dari financial statement-nya itu di dummy juga. Tapi saya pilih ini karena berdasarkan penelitian terdahulu, Pak, replikasi saya. Bank bukan yang terdahulu? Iya, bank juga. Perbankan Masa dan di bank ada sektor jasa. salesnya? Ada COGS-nya? Diganti nanti pendapatan sama itu Pak, beban bunga langsung ya Pak. Diimplementasikan pendapatan bunga. Ya, ini nanti disesuaikan sama bank nih. Iya. Baik, Pak. Juga ganti beban bunga. Beban personal. Pendapatan bunga itu Beban jadi sales. Iya. COGS-nya beban bunga. Beban bunga. Nah, COGS kurangi sales kurangi beban bunga itu udah ada namanya NII, pendapatan bunga bersih, PBB. Itu angkanya kamu nggak usah ngitung itu, udah tinggal ambil. Dibagi pendapatan bunga juga ada. Nah, ini nanti dari sini ketemu 10 gitu ya, ketemu indeks gitu ya. Iya, Pak, dimasukin ke rumus M-score-nya, Pak. Lalu totalnya ketemulah kalau 1 ya, apa 0 gitu kan. Ya, baik. Ya, jadi ini nanti disesuaikan aja sama bank nih, ya. Baik, Pak. Oke. Ini yang minus 2,2 ini bank bukan? Yang ketemu angka minus 22 ini? Iya, Pak. Ini rumus M-score-nya, Pak. Bank bukan waktu dia ketemu angka minus 22 itu? Bank dan financial industri, Pak. Oh gitu. Ya oke. Berarti ini aja nih, coba dikoreksi ya. Kamu catatkan tadi ya. Iya, Pak. Baik. Ya, Gina? Iya, baik, Pak. Ya, silakan dilanjutkan, tapi kamu perhatikan itu. Ya, misalnya depresi. Coba kamu perhatikan deh apa kira-kira yang lebih tepat diganti apa gitu. Kalau kamu ketemu kan bisa nanti ini namanya indeks apa nih? M-score, Pak. M-index, M-score. Nah, nanti kamu ganti Gina score. Ya. Oke, khusus untuk bank. Nah, khusus bank pakai Gina score gitu. Ya, oke, dari saya itu. Makasih Gina. Baik, terima kasih banyak Bapak Muklis. Oke, terima kasih Pak Muklis, Pak Dr. Muklis. Berikutnya silakan Mbak Gina. Oke, terima kasih Pak Muklis. Gina, selamat ya. Sudah sampai tahap sampel, sedikit lagi selesai. Pak Muklis sudah pasti ada, silakan lanjutkan. Ya. Saya tadi pengen terusin Pak Muklis aja ya, yang tentang variabel independensinya yang perubahan direksi. Nah ini kan periodenya 2016 sampai 2020 ya, itu ada 5 tahun. Nah, biasanya kan pergantian direksi itu berapa tahun kalau di bank? Biasanya kan masa jabatan direksi di bank itu berapa tahun? Kalau misalnya dalam waktu rentang 2016 sampai 2020 itu terjadi, memang harusnya terjadi perubahan perombakan, itu gimana? Ya, apakah dikatakan sebagai dia melakukan bukan melakukan ya, terjadi perubahan pasti ya. Kalau pergantian jajaran direksi itu pasti, setahu saya itu antara 5 atau 4 tahun. Jadi ini kan kalau masuk pasti ada yang dulu itu di antara tahun 2016 sampai 2020 itu pasti akan terjadi pergantian jajaran direksi. Itu gimana Gina mengantisipasinya? Apakah kita katakan itu melakukan apa sih katanya?
di sini C-nya pergantian dapat menunjukkan bahwa direktur lama kurang baik. Oh ini pada saat masa jabatan kan kadang-kadang contohnya di Bank BNI ya. Nah itu begitu terjadi perubahan ya pada awal tahun berapa itu sebelum pandemi ini, ya itu kan perubahan dewan direksi. Nah itu cuma sebentar aja langsung dirombak lagi. Karena kalau untuk BUMN nggak cuma tergantung dari UPS-nya, tergantung juga dari kementeriannya juga gitu loh. Ini gimana kita mengantisipasi ini? Karena belum sampai masa jabatannya itu udah diganti, belum sampai setahun ya, yang kemarin periode yang baru. Berarti tiap tahun di direksi itu, Vin? Ya, enggak sih Pak, cuman setahun pertama itu langsung diganti Pak, karena nggak ngerti BUMN-nya gitu. Jadi setahun itu 2 kali ganti direksi, dihitung 1 aja tahun itu. Oh gitu, 1 tahun. Jadi ini hitungnya dalam 1 tahun ya? Tahun. Bukan dalam rentang 5 tahun ya? Bukan, bertahun. Okay. Tahun aja. Jadi bisa dalam rentang itu bisa diganti tahun 2017, berarti 1. Diganti lagi 2018 1 lagi. Berarti 2017 1, 2018 1 juga. Atau nanti 2019 nggak ada, berarti 0, itu aja. Gitu. Cuman enggak mesti ya. Jadi dalam rentang 5 tahun itu waktunya ada berkali ganti direksinya. Iya. Jadi kalau dia sering ganti direksi berarti ada dikasih apa gitu. Jadi ganti direksi itu akan berdampak pada peradilan financial reporting gitu. Iya. Kita tahu kalau seandainya direksi baru ya, pasti dia melakukan otak-atik laporan keuangan pertama kali itu. Pasti itu. Hampir semua direksi BUMN atau non BUMN sama perangai itu. Jadi kalau yang pertama bertugas bagi dirut terutama dirut ya. Langkah pertama apa itu otak-atik laporan keuangan dulu, karena nggak ingin dia beban masa lalu dibanding ke dia kan. Nanti kalau misalnya contoh ada benar keluar tahun lalu boleh bahkan sekarang direksi udah dikembalikan lagi itu adjustment dari tahun lalu segi laba ditahan, mengkoleksi laba ditahan, perangai itu. Nanti revenue yang diakui tahun lalu harusnya terjadi sekarang, ditarik lagi sekarang gitu, biasa seperti itu. Terus sehingga posisinya jadi atau tahun pertama diatur supaya nggak terlalu kenaikan laba terlalu tinggi, diatur supaya semua menutupi kerugian tahun depan. Itu perangai biasa tuh. Jadi bukan bulan jadi maksudnya ke manajemen ya Pak. Ya. Karena ada pengaruh direksi itu pasti itu, ada pasti pengaruh. Okay. Jadi itu bisa tuh Gina jadi masukan buat penelitian selanjutnya tuh yang barusan Pak Sparta bilang ada pengaruhnya ya. Ya pergantian direksi ada pengaruhnya terhadap fraudulent ya. Dia bukan ke fraudulent tapi ke arah manajemen earning. Tambahan itu sebagai saran untuk penelitian selanjutnya. Ya. Kemarin ini saya juga pernah nguji Sempro, saya lupa ini apakah anaknya Pak Sparta atau anaknya Bu Ira ya, yang mengukur tentang heksagon ini juga ya. Jadi mungkin Gina bisa lihat di perpus ya, cari ini judul skripsinya yang mendekati, kemudian nanti bisa kita lihat hasil yang Gina dapatkan sekarang dengan yang didapatkan oleh kakak senior yang sebelum Gina. Ya, saya lupa. Mas Patata bukan ya Pak? Mbak Ira deh kayaknya ya Pak ya? Yang tentang heksagon ini. Mbak Ira. Tapi saya ada juga itu. Tapi beda. Pak Sparta deh. Pak Sparta waktu itu saya ngujinya sama Mbak Ira. Iya. Tapi Mbak Ira ada juga mahasiswanya. Ada juga. Tapi beda apa? Beda perusahaan. Beda sampelnya. Kalau itu kebanyakan bukan perbankan. Nah ya, perbankan. Ya coba aja nanti dibandingkan ya Gina ya antara yang hasilnya ini dan bagaimana dengan yang terdahulu. Karena kan sampelnya kita sama-sama di Indonesia dan tahunnya juga 2016 sampai 2020. Oke, kayaknya untuk yang lainnya sih sudah oke ya. Tambahan dari saya itu aja Pak Sparta. Saya nambah dikit dong Pak Sparta. Silakan Pak.
itu yang masalah pandemi tadi. Pandemi itu hipotesanya gimana ya? Pandemi meningkatkan kemungkinan fraudulent atau menurunkan? Meningkatkan bisa Pak. Pak ini apa? Untuk dummy itu kayak gini Pak, dasar logika teorinya mungkin boleh jelaskan sama Gina nanti. Jadi karena masa pandemi itu banyak sekali terjadi penurunan kinerja Pak. Jadi bank susah untuk smooth ya orang. Jadi kemungkinan pengaruh juga fraudulent situ. Masa pandemi itu bisa mempengaruhi dalam keuangan. Apakah nanti pengaruh apa enggak? Jadi kita ingin lihat apakah masa ini kalau ini praktisnya seperti ini Pak. Jadi nggak ada teori yang mendasari teori praktis aja. Justru mau cari tahu. Kita cari tahu apakah masa pandemi itu akan meningkatkan fraudulent atau tidak. Kalau ada, nanti kita beri alasan tertentu ya. Mungkin karena seperti misalnya kinerja turun, mereka juga dituntut untuk trust di nasabahnya. Jadi juga pegang pemerintah sehingga artinya fraudulent laporan keuangan itu mungkin terkait dengan hal positif bisa jadi seperti bisa kita ketahui seperti CKPN kan itu juga fraudulent sebenarnya kan tapi karena kepentingan politik ya tujuan baik dibiarkan gitu dipresentasi itu Pak. Itu malah disuruh malah padahal transportasi ekonomi kan nggak boleh sebenarnya itu. Ya. Tapi karena kepentingan nasional supaya menghindari gejolak itu tetap dibiarkan. Itu mungkin seperti itu Pak, mungkin jawaban kita. Kalau seandainya tidak pengaruh, berarti ya ada program-program pemerintah yang bisa memberi fasilitasi supaya bank nggak turun. Itu aja. Itu aja. Mungkin jawaban seperti itu nanti. Kita pengen lihat seperti apa nanti hasilnya. Kita belum tahu juga Pak. Iya. Jadi menambah wawasan. Karena ada juga ya kecenderungan ketika situasi ekonomi memburuk, orang justru nggak ingin memarkup. Ngapain memarkup? Situasi memburuk, kalaupun memburuk pasti orang nyalain keadaan, nggak nyalain saya sebagai direksi gitu kan. Nah, ada kecenderungan seperti itu. Jadi. Tapi kadang-kadang di bank kan nggak dibolehkan Pak, nanti bikin kacau itu kan, sistem keuangan jadi bisa kacau Pak, kan sehingga di markup itu diperintah oleh pemerintah malah. Iya betul Pak, kalau enggak bahaya Pak, dibiarkan apa adanya bahaya Pak. Ya, dan memang nggak akan terjadi apa-apa sih kalau bank itu kan walaupun dia rugi gede selama nasabah masih percaya pasti bank itu tetap hidup. Tahun 98 itu 98 itu kan bohong semua Pak, dikasih rekap obligasi rekap di kiri, di kanan modalnya ditambahin. Itu kan bohong semua Pak. Tapi selama deposan percaya semua, ya banknya bisa sehat malah jadi bagus tuh kayak Mandiri kan. Padahal belum tentu di pemerintah ke situ kan. Iya nggak ada malah itu nggak ada itu tahun 98 itu nggak ada dana pemerintah nggak punya duit juga kan. Ditimbang dengan piutang obligasi masa. Iya di debitnya di asetnya ada obligasi negara, di kanannya ada modal. Iya. Ya kan? Nah itu kan bohong-bohongan aja. Tapi sementara rakyat percaya ya hidup dia. Iya. Karena bank itu memang hidupnya karena kepercayaan. Betul Pak. Seperti itulah kondisi sekarang itu. Jadi memang kita lihat apakah ada upaya dari perbankan itu ada prudent reporting. Mungkin hasilnya mungkin nggak signifikan kayak kalau menurut saya sih pikiran awal. Ada perbankan. Kalau industri bukan perbankan yang nggak ada proteksi di pemerintah mungkin ya. Ini banyak proteksi pemerintah kan perbankan ini perlu dilindungi. Ya nanti itu Gina perlu dicermati tuh hasilnya yang regresi kedua itu loh. Dicatat Gina ya. Baik. Regresi kedua itu kamu perlu nanti hasilnya gimana, kamu perlu pikirkan dengan cara yang berbeda dari yang waktu regresi pertama karena kondisinya beda. Ya, oke itu aja pasti. Usah makin lah. Ada lagi Pak Mukis? Cukup Pak. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Mukis, Mbak Vina ya, Vina. Mudah-mudahan masukannya sudah dicatat oleh si Gina dan beri perbaikan juga termasuk Gina komentar-komentar kami di sini ya, dicatat juga itu untuk bahan analisis, bahan tambahan penting juga ya. Seperti pertanyaan Pak Mukis mengenai menanggapi masing-masing rumus itu perlu juga itu ya.
Kalau belum ada ditulis di proposal, tambahin aja penjelasan ini. Jadi demikian Pak Muklis, Pak atas responnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Muklis, Bu Vina, atas perbaikan seminar proposal dari Saudara Gina. Untuk itu akhirnya kita bisa akhiri acara seminar proposal dengan baik. Mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sparta, Bapak Muklis, Ibu Edi.